1 Kanal Inspirasi. Pagi hari ini kita bisa langsung tanyakan ya bersama Kang Solihul Hadi. Memaknai kemerdekaan dalam perspektif keislaman. Assalamualaikum Kang, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sylvia. Kabar baik, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah kabar baik dan selalu sehat insya Allah. Kabar Ya. baik. Ini tumben kita minggu-minggu bisa ketemu ya Kang. Kamis-kamis bisa ketemu karena biasanya hari Minggu saja ketemunya. Ya. Baik, Kang pagi hari ini memaknai kemerdekaan dalam perspektif keislaman. Ini gimana nih Kang? Silahkan sebagai pembuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Sekali merdeka tetap merdeka. Yang saya cintai para pendengar radio RRI Pro 1 Semarang dimanapun Anda berada, dan juga kepada kru RRI Pro 1 Semarang dalam kajian Lintas Semarang Pagi, mobil khusus untuk Mbak Sylvia yang selalu mendampingi kita dan selalu semangat tiap harinya. Baik, kita semua wajib memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini ya. Yang mengisi juga bisa sehat, yang menjalankan kegiatan di sana juga sehat, yang mendengarkan pun juga dalam keadaan sehat. Maka kita wajib bersyukur dan selalu mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Mengapa kita berharap syafaatnya? Karena satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat hanyalah beliau, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umatnya Nabi lain itu pun juga bermimpi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita sendiri yang umatnya kok enggan untuk membaca selawat. Apa kata malaikat? Nah, gitu ya. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan selawat terhadap Nabi, maka sampaikanlah selawat kepadanya. Kan gitu. Nah, selanjutnya kita akan dalam Kamis pagi hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia dalam perspektif keislaman. Kita lihat dulu perspektif itu artinya sudut pandang. Nah, kalau kemerdekaan itu identik dengan sebuah pesta pora. Di mana-mana di sudut kota, desa maupun kampung kita, di sana selalu ada acara tirakatan, gitu. Tiap malam, tiap sampai jam 12 bahkan lewat ya, jam 1 dini hari, padahal besok upacara, tapi tetap masih ada tirakatan di kampung. Mereka yang hadir ya dari golongan anak-anak, remaja hingga dewasa. Tetapi yang anak-anak ataupun yang usia sekolah biasanya jam 10 sudah istirahat. Tetapi yang dewasa itu masih menetap dengan menyanyikan lagu-lagu karaoke gitu. Kemudian ada yang joget juga. Itu karena memberikan ekspresi bahwa hari ini adalah Independent Day ya. Jadi hari kemerdekaan negara kita, hari kemerdekaan gitu. Jadi mereka itu seolah habis merayakan kemerdekaan. Sebelum ini mungkin mereka juga sudah berperang gitu kan. Nah, ini adalah perayaan kemerdekaan, pada jingklak-jingklak, pada nyanyi-nyanyi, pada bergoyang-goyang. Nah, ini boleh enggak? Nah, itu ya boleh-boleh saja, tapi yang sewajarnya. Tapi kalau sampai ada yang minum-minuman, kalau minumnya cuma minum teh, es teh, kopi, nggak masalah. Tapi kalau sampai ke jurus yang ke minuman yang unik atau minuman yang sedikit dilarang bukan sedikit dilarang, memang dilarang oleh agama kita, maka itu ya, wah sudah bisa dikatakan, wa na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Sesuatu yang membuat kita bahagia dan ungkapan rasa syukur kita jangan dicampur aduk dengan kemaksiatan. Nah, tapi saya lihat di kampung kita, di desa kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kota kita, itu tidak ada insya Allah. Amin Allahumma
Amin. Amin. Jadi semoga tidak adalah seperti itu. Tapi yang jelas faktanya memang di setiap malam Independence Day, ya, apalagi ini ulang tahun yang ke-77, Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap daerah itu ada, ini faktanya ya, ada kegiatan tirakatan. Dan saya lihat, saya juga termasuk salah satu yang mengisi di malam tirakatan. Malam tirakatan itu tidak hanya pesta pora, tetapi di situ ada introspeksi dan juga muhasabah. Dalam perspektif Islam, Islam itu ketika malam tirakatan tunduk patuh kepada tuntunan ajaran Islam, yaitu dengan membaca surat-surat Al-Quran, kemudian tahlil, doa, dan juga wujud syukur kita. Lalu bacaannya itu pakai nasi tumpeng yang sudah didoain gitu. Kemudian setelah itu kita berharap semoga merdeka lahir batin. Karena merdeka kan ada yang lahir tok, ada yang batin tok. Tidak bisa seirama. Lah kita berharap merdekanya ini tuh lahir dan batin. Lah kok lahir dan batin itu mesti piye? Makanya kayak Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Maksudnya itu lahirnya jelas, tampak zahir kita itu jelas betul-betul merdeka dari apapun itu. Batinnya kita plong, tidak ada tanggungan, tidak ada apa namanya beban yang ada di dalam diri kita. Itu namanya merdeka. Nah, kemerdekaan sejati dalam Islam itu ketundukan total, ya, kepada kuasa ilahi, karena ini tidak lepas dari takdir Allah. Dimana kalau dalam film-film kemerdekaan dulu kita itu sering menonton ya film-film kemerdekaan tahun 90-an ya, yang sekarang kok jarang diputar ya. Film-film dulu itu ada Janur Kuning, ada film-film lain-lain ya. Kemudian pahlawan perang Surabaya itu kan dulu pernah difilmkan itu dan diputar itu, dan ada pekik pahlawan kita yang mengumandangkan takbir. Nah, Allahu Akbar gitu kan. Karena kita Islam ya, membahasnya ini. Takbirnya kencang. Allahu Akbar, dan dengan semangat yang luar biasa. Kemudian menyulut semangat motivasi kepada seluruh ini pasukan ya, pasukan perang pejuang kita untuk melawan penjajah. Takbir yang kencang sekali yang sangat memotivasi mereka. Dari hal itu kita tuh sudah, hati kita meskipun waktu itu kita masih mungkin masih anak-anak ya, tapi ikut hanyut gitu, ikut merasakan motivasinya, kemudian teladan daripada pahlawan kita itu, kemudian kita juga khusyuk itu, hikmat menyaksikan film itu pada saat melaksanakan takbir. Lalu kemudian ada tembak-tembakan itu loh. Ya kata wah, menang ya ada dan seperti itu. Nah, ternyata itu adalah salah satu ikhtiar dari para pahlawan kita untuk bisa melawan penjajah dan bisa mengalahkannya gitu. Tidak hanya melawan tapi bisa mengalahkan. Bahkan para pahlawan kita itu mayoritas memang itu ahli-ahli ibadah gitu. Contoh yang di daerah sini, di daerah Semarang itu ada makam syuhada. Makam syuhada itu ada di daerah Telogosari. Di sana itu di Jalan Syuhada, makam yang disinyalir, bukan disinyalir ya, yang dipercayai bahwa itu adalah banyak jasad para syuhada, pahlawan pembela negara yang wafat karena diserang oleh penjajah pada saat itu. Diserang secara tiba-tiba, karena kita kan juga sering menyerang tiba-tiba. Lah ini tiba-tiba Belanda juga nyerang tiba-tiba. Nah, akhirnya tiba-tiba banyak yang wafat secara tiba-tiba. Lalu dimakamkan di situ secara tiba-tiba. Nah, setelah dimakamkan di situ, kemudian sekarang dijadikan monumen, kemudian sekaligus makamnya, karena makamnya di situ ya. Lalu banyak orang yang berziarah di sana, mensyukuri kemerdekaan, berterima kasih kepada mereka dengan mengirimkan doa kepada mereka. Maka kita sebagai umat Islam ya harus banyak mendoakan para pahlawan kita. Kita doakan pada saat upacara kemerdekaan atau pas malam tirakatan tahlil itu, kita hadroh untuk seluruh pahlawan yang berjuang membela tanah air kita. Nah, gitu. Kemudian membacakan Al-Fatihah dan membaca tahlil dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat lagi perspektif Islam berikutnya, kenapa merdeka itu kita sangat harus bersyukur? Karena dengan adanya kemerdekaan ini, kita itu bisa ibadah dengan leluasa. Nah dulu itu, nah ini kisah dari guru saya, Al-Mafur lah.
Romo Kiai Haji Wa'ab Mahfudzi, yang diceritakan beliau langsung dari ayahnya. Ya, yang cerita itu ayahnya kepada beliau yaitu Romo Kiai Haji Thayyib Ibrahim. Kemudian Romo Kiai Haji Thayyib Ibrahim itu langsung ikut berjuang di daerah Meranggen sana. Kebetulan putra daripada Simbah Kiai Haji Ibrahim. Dan ini konon ada silsilah dengan Simbah Hadi Suromonggolo atau Mbah Muhammad Qodi. Mbah Muhammad Qodi itu ayah dari Habib Toha. Habib Toha itu ayah dari Habib Hasan. Habib Hasan itu makamnya ada di Duku. Duku itu di mana? Di dekat Peterongan. Nah, yang dekat Pasar Kambing. Tapi jangan diingat Pasar Kambingnya, Mbak. Nanti kalau diingat Pasar Kambingnya, nanti ingat saya, malah repot. Dekatnya sama. Nah, itu. Lah, di dalam cerita kisah beliau itu waktu menjelaskan tentang masa penjajahan atau masa peperangan, itu beliau sampai meminta kepada seluruh santri untuk mujahadah. Ayo mujahadah. Kita harus segera berjuang untuk melawan penjajah. Kenapa? Karena kemarin pada saat melaksanakan sholat subuh diserang, Mbak. Jadi ditembak itu. Kan? Nah, kebetulan santri kan sudah dibekali teknik ya untuk menghindar. Langsung semuanya itu sholatnya waktu ruku itu langsung pada tiarap. Lah sing bejo ki sing mburi, Mbak. Sing depan itu matap. Lah kan saling tatap-tatapan gitu. Lah kena bakone koncone. Tetapi enggak apa-apa, yang penting kan aman. Pada jatuh semua itu. Tapi itu bukan kena tembakan, tapi mereka bertiarap untuk menghindari tembakan itu. Ya, ya itu kan tidak langsung tiarap juga. Tapi ya langsung cukup berdiri dengan melemparkan kopiahnya. Ya, kopiahnya beliau itu dilempar. Dilempar itu kisahnya ya yang diceritakan oleh Yai Al-Mufurah Yai Haji Mahfudzi. Kopiahnya itu ternyata muter-muter membentuk angin gitu. Anginnya besar sekali kayak angin kalau kena angin topan atau apa itu. Mereka itu pada kena angin tersebut. Akhirnya mereka pada jatuh berjatuhan, senjatanya pada jatuh, kemudian mereka lari terbirit-birit begitu. Nah, pada lari semua. Itu berkali-kali, Mbak. Sholat Isya juga sama. Akhirnya hari berikutnya itu minta kepada seluruh santri untuk mujahadah. Ini, hai santri-santri semuanya. Jika kita tidak minta kepada Allah, Sang Pencipta alam, Sang Pencipta negara ini, maka yang terjadi kita nggak akan khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Padahal qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyun. Kita nggak akan pernah beruntung untuk melaksanakan sholat. Maka kita harus mujahadah. Kita baca doa, baca surat-surat pendek, kemudian baca zikir. Santri terus mengiyakan, terus baca mujahadah itu. Maka dikenal dengan istilah mujahadah kubro, istighosa kubro, atau istighosa akbar. Itu ada ayat kursi, kemudian ada surat al-hasyr, seperti alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim, dan seterusnya. Kemudian ada lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ada kata min khasyatillah. Kemudian ada juga ayat kursinya itu wasi'a kursiyyuhus samawati, itu diulang-ulang wasi'a kursiyyuhus. Waktu itu ya ini cerita. Nah, setelah itu betul tidak ada penyerangan. Nah, ternyata itu dari kelompok pasukan lain yang dari NKRI itu juga melakukan serangan gerilya di daerah Ganevo. Nah, dulu kan di Meranggen itu ada namanya stasiun Ganevo yang di situ menjadi basis peperangan, salah satunya itu di stasiun Ganevo. Kenapa? Karena stasiun itu kan dikuasai oleh Belanda, tetapi selalu diserang oleh pasukan pribumi. Dan akhirnya tidak ada penyerangan lagi karena personil mereka itu berkurang. Banyak yang MT itu bahasa keren namanya mati gitu kan. Banyak yang tewas begitu. Kemudian akhirnya diasingkan di sana. Jasadnya itu semua ditumpuk, ditaruh nggak tahu di mana dimakamkan. Yang jelas di situ ada makam angker yang tidak dijelaskan sebelah mana karena memang tidak diperlihatkan. Nah, setiap malam tuh katanya ada yang jalan-jalan tanpa kepala, itu tentara-tentara serdadu mereka. Nah, itu kan cerita orang-orang ya. Nah, dengan mujahadah itu ya yakin kita sudah minta kepada Allah dan hari ini doa kita dikabulkan. Mungkin saja doa kita besok kurang dikabulkan karena kita mungkin kurang khusyuk berdoa. Tetapi ingat, kemerdekaan ini wajib kita lakukan, kata Yai. Kenapa wajib? Karena kalau kemerdekaan ini perjuangan kita melawan penjajah tidak kita lakukan, kapan lagi kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, begitu katanya. Terus kita sama nikah, nggak ada yang nggak bisa nikah kan? Mau nikah aja diserang gitu kan? Harus izin dulu lah kepada RT-nya. Maksudnya RT itu yang maksudnya bukan RT kita, bukan orang kita gitu loh, tapi RT yang sudah ditugaskan oleh para penjajah. Jadi kan dulu kan ada pamong ya namanya. Pamong itu bukan dari masyarakat kita ternyata. Ada yang masyarakat kita, tapi yang menggaji adalah
mereka para pejuang itu. Ini cerita-cerita rakyat atau cerita lokal yang kita tahu ada di sekeliling kita ternyata, nggak terlalu jauh, tidak seperti yang di film-film pada umumnya yang mungkin mirip-mirip lah, tapi ini kisah real atau fakta yang terjadi di lingkungan kita, menunjukkan bahwa kemerdekaan itu memang wajib kita peroleh, dan setelah kita peroleh kita wajib bersyukur. Lah, merdeka itu yang seperti apa? Merdeka itu bukan hanya penjajah pergi dari Indonesia kemudian kita pesta pora merdeka. Kita nggak ingat pekerjaan kita masih numpuk. Nah, gitu ya. Jadi kadang ada yang teman kita yang mengatakan merdeka itu adalah ketika pekerjaan saya sudah tuntas, ya. Laporan sudah selesai, itu namanya merdeka. Betul, free namanya. Merdeka adalah ketika hari libur berdempitan, ya. Tanggal merahnya 2 kali, kemudian ada jeda ketepit 1, kemudian yang terakhir adalah hari Ahad. Nah, ini kan namanya merdeka. Jadi perspektif mereka masing-masing. Tetapi bagaimanapun merdeka yang sudah kita dapatkan, kita wajib mensyukurnya. Jangan hanya berpesta, tapi ingat kita punya keluarga, ingat yang punya bos, ingat yang punya karyawan. Mereka butuh kemerdekaan juga. Ya, mereka butuh kemerdekaan. Jangan lantas orang pesta pora ternyata lupa main ngontrak. Berarti belum merdeka. Secara agraria belum punya tanah, belum punya rumah, dia masih ngekos. Kemudian dia ada lagi merdeka, ternyata belum menikah, kan belum merdeka karena dia masih mencari, masih berjuang dia, masih berjuang mencari pasangan hidup. Ada yang begitu. Anda sudah menikah, mudah, tapi kok belum punya pasangan Pak, usianya sudah 30 lebih. Oh iya ya, berarti aku belum merdeka ini ya. Ada yang sudah menikah belum punya anak, itu pun juga belum dikatakan merdeka. Itu secara perspektif masing-masing, tetapi dalam perspektif Islam, raihlah kemerdekaan. Penuhilah kewajiban-kewajiban yang sudah Allah berikan kepadamu, karena kamu sudah bisa leluasa untuk melakukannya. Karena sudah diberikan sebuah kemerdekaan. Begitu. Oke, baik. Itu ya, dari perspektif Islam ya, walaupun kita memiliki kemerdekaan dalam diri kita ini dengan berbagai masalah yang dimiliki juga ya Pak Ustadz ya, Kang Samuel ya. Betul. Oke, line telepon dan WhatsApp saya buka selain satu ini, kita rehat sejenak ya Kang ya. Siap. Dengar jangan kemana-mana, WhatsApp-nya bunyinya di Kudus dan beberapa lainnya nanti saya bacakan selain satu ini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashan, ya Rafi'ashan, ya Rafi'ashan, wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashan, ya Rafi'ashan, ya Rafi'ashan, wa daraji. Engkau cahaya dalam hidup, di dalam hidup, di dalam hidup, di dalam hidup, ya Habibi. Engkau mentari yang menyinari, sungguh syadunya, sungguh syadunya, sungguh syadunya, ya Habibi.
sejukkan hati, sejukkan hati, sejukkan hati, ya Habibi. Oh, engkau rembulan di gelap malam, sungguh rindunya, sungguh rindunya, sungguh rindunya, ya Habibi. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi'an, ya Rafi'an, ya Rafi'an wa daraji. Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia. Musik terbaik Kanal Inspirasi. Line telepon saya buka untuk Anda pendengar di 0248316686, pesan singkat dan WhatsApp di 0816666686. Sudah ada yang bergabung? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sylvia Merdeka. Merdeka. Selamat pagi, silahkan. Assalamualaikum Bang Ustaz Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Ya. Begini Kang Saiful, sesuai dengan topik tadi, memaknai kemerdekaan, perspektif kemerdekaan dalam Islam. Saya setuju Kang Is. Tadi mengatakan amalan tirakatan pada malam 17-an. Dan kalau kita melihat para pahlawan kita sebagian besar adalah umat ulama yang mengusir dalam penjajahan. Nah, begini Kang. Secara de facto, kita sudah merdeka dalam kenegaraan. Secara real Kang, kita hidup dalam kemerdekaan seorang orang muslim. Kita masih dipenuhi oleh orang-orang yang hanya mencela dan berpikir negatif. Itu. Namun kalau kita melihat menyitir salah satu kata-kata Bung Karno, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang Hindia. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Nah, bagaimana rasa nasionalisme terhadap negara kita yang selalu mencibir, menfitnah itu sendiri Kang. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Bung Karno
Soekarno pernah mengatakan demikian, itu artinya kita tidak boleh melupakan dengan budaya Indonesia, budaya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan berarti kita terus kemudian ke Arab-Araban, terus kemudian kita ke India-Indianan, kemudian kita ke Barat-Baratan. Jadi bukan menolak atau mendukung salah satu budaya masuk ke sini, bukan, tetapi menetralisir atau memfilterisasi budaya-budaya asing yang tidak usah masuk ke atau tidak usah diikuti sepenuhnya oleh negara kita, masyarakat kita. Jadi apa adanya lah. Kalau menjadi Indonesia ya seperti itu. Kalau budaya Indonesia di sini ada yang santri ya pakai sarung, kemudian pakai baju-baju yang ada di budaya kita. Tetapi ya, ketika kita menjadi seorang Muslim, kemudian yang ada kaitannya dengan ketentuan-ketentuan syariah dalam berpakaian, maka budaya itu boleh kita terapkan asalkan tidak bertentangan dengan syariah. Nah, pakaiannya tetap menutup aurat. Tentunya yang putri menutup aurat sepenuhnya, pakai hijab, kemudian pakai baju panjang dan seterusnya. Tapi kalau misalnya yang putra, ya semuanya harus menutup aurat juga. Di antara bainas surah warubah, antara pusar dengan sampai lutut itu tertutupi. Kalau budaya Indonesia kan banyak yang suka telanjang dada, itu tidak masalah karena Islam mewajibkan menutup aurat itu antara bainas surah warubah misalnya begitu. Nah kan boleh melaksanakan, boleh saja, tapi untuk kurang sopan gitu kan. Masa dadanya kita oke gitu. Nah, itulah syariat yang kemudian masuk melebur dalam sebuah budaya negara kita. Tapi terus jangan begini, pakai baju jubah gede, kemudian pakai udeng-udeng begitu kan. Nah, yang tidak begitu dikatakan Anda itu tidak Islami, ya keliru. Karena Islam bukan seperti itu. Islam itu bukan dinilai pakaiannya gitu. Bukan takwanya pakaiannya itu, tetapi takwa hatinya, takwa ibadahnya, takwa perilakunya. Nah, tetap sama. Yang penting di dalam melaksanakan ibadah, aurat tertutupi. Jadi kalau misalnya itu masalah pakaian, terus kemudian budaya-budaya asing lainnya, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Di Indonesia ini budaya baik, ada nyanyi nyanyi Jawa, kemudian nyanyi daerah itu banyak sekali, dan sahdu. Nah, ketika kemasukan budaya asing, budaya barat misalnya, di dalam budaya Arab itu, di budaya Arab barat juga, itu kan ada lagu-lagu rock dan sebagainya. Masuk ke Indonesia, boleh saja. Kita islamisasikan gitu. Dengan nyanyi religi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, begitu ya. Okay. Baik. Ya. Sudah terjawab ya Pak Suyarto ya. Ini Iya. saya bacakan lagi WhatsApp-nya, ada Nia di Kudus. Pak Ustadz, bagaimana prinsip kemerdekaan dan kebebasan dalam Islam? Tadi sudah dijawab ya Bu Nia di Kudus ya. Ada lagi Bu Intan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ada seseorang dengan sengaja setiap hari nguping pembicaraan seseorang. Mereka bilang sama saya ingin tahu pembicaraan apa katanya. Saya juga nggak tahu, mereka selalu ingin tahu pembicaraan orang lain. Kadang-kadang mereka selalu salah tebak, tapi mereka selalu mengolok-olok orang lain dengan ketidakjelasannya. Gimana ya Pak Ustadz? Dari Ibu Intan silahkan. Nah, ini pawaan suka nonton sinetron, lalu dia mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Karena di dalam sinetron kan ada bisik-bisik tetangga gitu kan. Dari lagu-lagu bisik-bisik tetangga, dia wah ndelok kayak ngopo toh kayak dia kenapa dia beli motor baru, paling-paling dia itu utang itu sampaikan ke tetangga. Padahal kan wala ya tebak dukun bakdo, kemudian wala tajassasu itu kan juga dilarang dalam agama. Orang seperti itu ya jelas itu melanggar ketentuan gitu. Tidak membiarkan kemerdekaan orang lain kan, berarti orang lain kok diurusi, direcoki, kemudian apa toh pengen mencampuri urusan dia dan seterusnya. Ya bilang aja, maaf saya jangan dicampuri. Biasanya yang sok gini tuh yang putri-putri biasanya. Karena putri itu biasanya sok peduli terhadap teman. Jadi sok peduli itu kadang-kadang terlalu berlebihan, terus seolah ya kamu itu ya seperti saya harusnya gitu. Nah, ini korban-korban sinetron, korban film-film seri panjang itu, ya salah satunya dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Ya. Jadi bagaimana untuk menghindari itu ya dihindari aja gitu. Cari tempat yang positif gitu. Ikuti majelis taklim. Di Semarang banyak majelis taklim ibu-ibu. Jadi kalau saya ngisi di sana itu saya sering menyampaikan, mungkin ibu-ibu juga rada bosan ya. Mengapa ibu-ibu suka mengaji? Karena ibu-ibu banyak dosa, saya bilang gitu. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Iya dong, karena tiap hari ngerasani ya. Tiap hari hibah, ayo toh ngaku-ngaku. Itu ya ketawa mereka. Kenapa? Karena ya memang iya gitu kan. Tapi maksud saya itu bukan mengolok-olok mereka, tapi setidaknya membangun, memotivasi supaya menghindari itulah. Gitu. Karena
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Tambahi wala yaktab ba'dukum ba'du. Gitu kan. Bahkan Allah mengatakan lagi ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu gitu. Jadi sudah jelas dalilnya tuh keras ya tentang hibah, kemudian mencari kesalahan dan seterusnya. Itu biasanya yang dilakukan oleh para ibu-ibu gitu. Tapi ibu-ibu yang udah agak ini STW, tapi kalau seperti Mbak Sylvia itu kan milenial ini kan ngapain sih bahas itu ya? Aku target kerjaanku banyak kok, nah fokus ke pekerjaan gitu kan. Nah kalau ada yang seperti itu dihindari aja, ikuti majelis taklim. Ya. Oke, baik. Saya bacakan lagi. Kang, Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Kadang kemerdekaan ini disalahartikan. Mintanya bebas-bebas saja tanpa aturan. Gimana ya, Kang? Dari Ibu Ika Marat. Islam memang memberikan pengertian tentang kebebasan ini adalah sebebas-bebasnya. Dalam beribadah pun sebebas-bebasnya. Artinya tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi dari pihak lain. Bahwa kita sedang beribadah, kita sholat khusyuk karena Allah. Sudah kita fokus karena Allah, sehingga kita bisa mencapai derajat itu. Derajat kekhusyuan yang tidak terganggu oleh yang lainnya. Ini adalah cita-cita atau keinginan kita untuk merdeka. Dan merdeka itu kan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita terikat oleh jeratan nafsu, ya, nafsu amarah kita, nafsu pribadi kita yang nafsunya itu adalah untuk melukai orang lain dan seterusnya. Dan semuanya ini, kalau misalkan dalam hal kepemerintahan itu, bisa menjalankan kepemerintahannya itu dengan baik dan bersih, tidak ada korupsi. Itu namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, tetapi kadang-kadang mereka itu karena sudah menjadi penguasa, akhirnya sebebas-bebasnya. Saya punya hukum gitu, saya punya kebijakan, jadi saya terserah saya mau apapun kebijakannya, yang penting saya bisa menulis dan menandatangani. Padahal ini tidak memihak kepada rakyat misalnya. Ini kan berarti dia merdeka dengan dirinya sendiri, tetapi tidak memerdekakan orang lain, tidak memerdekakan rakyatnya. Kemudian yang ahli hukum ya, misalkan orang yang bekerja di bidang hukum, dia merasa hukum itu bisa dipermainkan. Kemudian dia main hakim sendiri, menskenario hukumannya, menskenario terjadinya atau peristiwanya, kemudian dia memutuskannya sendiri, dan dia tenang-tenang saja, nggak bisa begitu. Artinya dia punya amarah, dia punya nafsu amarah ataupun nafsu lawamah yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat kemerdekaan orang lain secara hukum itu. Kemudian ada juga yang dewasa ini ya, banyak yang memecah belah tentang perbedaan. Kenapa memecah belah dan perbedaan? Iya, karena sana itu kafir, sini itu nggak kafir. Podo-podo Islam aja kafir-kafiran. Akhirnya apa? Sing kafir tenan malah senang bujang-buju. Kenapa? Yes, aku aman. Lalu apa? Sing kafir kae kontrol diri. Kita malah ora kafir gitu. Padahal yang dimaksud kafir itu berbeda agama gitu, bukan mengolok-olok. Ya karena tadi itu dia tidak sadar bahwa sebetulnya merdeka itu bukan hanya dia merasa negara ini merdeka itu saja, tidak hanya cukup itu, tapi kita mengisinya dengan kerukunan, mengisinya dengan menghargai perbedaan, mengisinya dengan kebaikan-kebaikan gitu. Oke, baik. Masih ada sedikit waktu, boleh telepon saya buka di 02483166686 yang mau bergabung ya pendengar ya, atau mungkin ini saya bacakan WhatsApp lagi yang sudah ada. Assalamualaikum Pak Ustadz, pagi hari ini saya cukup senang karena kemerdekaan ini biasanya keislamannya diabaikan. Pak Ustadz, kalau milenial saat ini merdeka yang bertanggung jawab itu gimana Pak Ustadz? Sembari menutup jumpa kita pagi ini Pak Ustadz, silahkan. Merdeka itu dia itu punya waktu yang luang untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dia mempunyai waktu yang luang untuk memenuhi kewajibannya. Dia mempunyai waktu yang luang untuk menyelesaikan target pekerjaannya. Dia mungkin seorang pekerja keras, maka dia harus bekerja keras dan bisa kompak dalam bekerja menjadi sebuah tim. Itu adalah sebuah kemerdekaan. Jadi seorang pemuda yang milenial, yang dia adalah merasa negaranya merdeka, maka dia lakukan dengan hal-hal yang positif, menghindari narkoba, itu jelas. Kenapa? Karena sebetulnya jika seorang pemuda itu atau remaja atau milenial yang masuk dalam
lembah narkoba, berarti dia telah mengikat dirinya atau dia melepaskan dari kemerdekaan karena dia tergantung terhadap narkoba. Nah, ini tandu yang ada. Kemudian, kalau misalnya dalam segi pekerjaan, seorang milenial yang bekerja keras, maka dia akan menemukan kemerdekaan yang hakikinya. Kemudian seorang milenial yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, itulah sebetulnya dia telah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka pada dasarnya merdeka itu bukan selesai hanya di pesta, melainkan selesai di dalam sebuah karya. Seorang pemuda, seorang remaja yang merasa negaranya merdeka, maka lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermakna, kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk masa depan bangsa. Bikin sebuah karya, bikin sebuah acara yang bermanfaat untuk sesama. Jangan malah hanya menjadi benalu. Kenapa kok menjadi benalu? Iya, remaja bukan membuat karya, malah menjadi orang yang celaka dan bisa membuat orang lain juga celaka. Hindari yang namanya tawuran. Ini kan merdeka kok saya tawuran, emang zaman perjuangan. Merdeka itu jangan tawuran. Kemudian merdeka kok masih menipu orang. Berarti jenengan belum merdeka, tapi jenengan masih ingin menjajah orang lain. Kalau Anda tidak mau dijajah, jangan menjajah orang lain. Kalau Anda tidak punya karya, jangan merusak atau mencederai karya orang lain. Jangan banyak protes terhadap karya orang lain, tetapi tidak memberikan solusi yang tepat. Hanya merecoki yang lainnya. Itu yang nanti akan mengakibatkan kita akan sangat jauh dari kemerdekaan. Pesta pora, tirakatan malam kemerdekaan itu hanyalah sebuah seremoni saja berarti. Kenapa? Karena tidak meresap di dalam hati sanubari. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Solihul Hadi kesempatannya pagi hari ini sehingga kita bisa memaknai kemerdekaan yang betul-betul dalam aturan dan perspektif Islam. Ya.